Tak bisa dipungkiri bahwa Peter Schmeichel merupakan penjaga gawang tersukses dalam sejarah Manchester United. Saat masih aktif bermain, dia kerap melakukan penyelamatan akrobatik yang seringkali membuat mata para penonton takjub dibuatnya. Aksinya di bawah Mister Gawang United memang selalu mengesankan. Ia bahkan dianggap sebagai penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki oleh klub asal kota Manchester itu. Mempunyai tinggi badan yang menjulang tinggi, tak membuatnya kehilangan kelincahan. Dia justru mempunyai refleks yang bagus serta tangguh dalam duel di udara. Dia merupakan salah satu dari bagian skuad terhebat yang pernah dimiliki Manchester United saat mereka meraih treble winner pada tahun 1998. Pada periode itu, Setan Merah memenangkan Liga Champions, Liga Premier dan juga Piala FA. Tidak hanya sukses di level klub, Schmeichel juga merupakan tokoh kunci saat Denmark dapat mengejutkan dunia ketika mereka menjuarai Piala Eropa pada tahun 1992 di Swedia. Tetap duduk dengan nyaman di tempat kalian, karena hari ini kita akan terbang jauh ke Skandinavia untuk menelusuri jejak karir dari salah satu kiper terbaik yang pernah ada dalam kancah sepak bola. Simak kisahnya. Not good enough. Radicek, the pole. Crossed it again and a good one. And on it down, a wonderful save by Schmeichel. Brian, that by Wagner. That's, you won't find a better save anywhere than that. It was past him and he got it away. I'm telling you, that could be another one of Gordon Banks' job. That is an unbelievable save. A shouty goal, look at that. And not only that, Peter Schmeichel lahir di kota Copenhagen, Denmark pada tanggal 18 November 1963. Kecintaannya tentang sepak bola tumbuh sejak dini. Oleh karena itu, ia kemudian bergabung di klub lokal yang tak jauh dari rumahnya, HC Gladsaxe. Di sana ia berhasil menunjukkan potensi terbaiknya, hingga akhirnya dengan cepat bisa menjadi kiper yang bisa diandalkan bagi timnya. Pertandingan pertamanya terjadi pada 7 Agustus 1972, di mana ia menjelma menjadi kiper yang sulit ditaklukkan. Setelah hampir 2 tahun memiliki rekor yang nyaris sempurna, Peter Schmeichel kemudian didekati oleh Gladsaxe Hero, sebuah tim yang lebih mapan di kotanya. Di klub barunya, kehebatannya semakin tak terbendung. Hingga pada tahun 1981, Schmeichel kemudian dipromosikan ke tim senior oleh pelatih Sven Hansen yang kelak akan menjadi ayah mertuanya. Ketika Gladsaxe Hero hampir terdegradasi pada 3 pertandingan terakhir di divisi ketiga Liga Denmark, oleh Hansen ia dipercaya mengawal gawang Hero untuk melawan Bjerregaard. Walaupun kalah 0-1 di pertandingan tersebut, namun penampilan Schmeichel yang sensasional menjadi perbincangan publik di Denmark. Bahkan kehebatannya sempat diulas di sebuah media lokal yang ada di kota tersebut. Berkat ketangguhannya pada tahun 1987, Brøndby kemudian datang untuk meminangnya guna bermain di kasta tertinggi Liga Denmark. Di sana dia menghabiskan waktu selama 4 musim dengan berhasil membawa timnya dapat menjuarai Liga Denmark. Berkat penampilan impresifnya di bawah Mister Gawang Brøndby, Ferguson kemudian mendekatinya untuk diajak bergabung bersama Setan Merah. Pada tahun 1991, dia secara resmi diumumkan menjadi bagian Manchester United. Di sana dia akan menjelma menjadi penjaga gawang terbaik. Padahal di awal kehadirannya di kota Manchester, banyak orang yang justru meragukan kemampuannya. Schmeichel sangat perfeksionis dalam hal berbusana, membuat para fan berpikir bahwa dia adalah pemain yang hanya ingin menarik perhatian publik semata. Namun anggapan itu akan sirna dengan cepat, karena dia dapat menunjukkan performa terbaiknya tak lama setelah dia menjalankan musim perdananya di Liga Inggris. Pada saat itu, dia menjadi tembok terakhir di United yang begitu kokoh, yang membuat para bek legendaris United seperti Steve Bruce merasa tenang ketika menjalankan setiap pertandingan bersama dirinya. Kehebatannya juga akan menular ke timnas Denmark pada gelaran Piala Eropa 1992 di Swedia. Di kompetisi tersebut, dia mampu membawa negaranya menjadi juara. Padahal ketika itu, Denmark merupakan tim yang sama sekali tidak diunggulkan. Di turnamen itu, Denmark tampil begitu impresif. Bahkan mereka dapat mengalahkan juara bertahan Belanda di semifinal melalui babak adu penalti, di mana pada babak tersebut Schmeichel menjadi pahlawan saat dapat menepis tendangan striker paling mematikan ketika itu, Marco van Basten. Sementara di pertandingan final,
mereka juga dapat mengalahkan tim bertabur bintang Jerman Barat dengan skor akhir 2-0. Kembali ke level klub, pada tahun 1993, dia akan memainkan musim keduanya berseragam setan merah, dan kini level permainannya jauh semakin meningkat. Kini dia sudah benar-benar menjadi andalan di bawah Mister Gawang United yang tak tergantikan. Bersama pemain seperti Cantona, Giggs, dan juga Paul Scholes, dia menjelma menjadi bagian dari kesuksesan klub asal Inggris tersebut lewat rentetan gelar yang berhasil mereka persembahkan. Di bawah kendali Alex Ferguson, di musim itu mereka berhasil mengakhiri rekor 35 tahun tanpa bisa memenangkan gelar Liga Inggris. Gelar itu juga yang kemudian membuka jalan ke zaman keemasan untuk klub setan merah. Selama 8 tahun berada di Old Trafford, Schmeichel mendominasi Liga Inggris dengan torehan 5 gelar Liga. Selain itu di level Eropa, Schmeichel juga akan mengejutkan dunia dengan bisa memenangkan gelar Liga Champion pada tahun 1999 saat dapat mengalahkan Bayern Munchen dengan skor 2-1 lewat sebuah pertandingan yang sangat dramatis. Namun setelah menjalani musim yang menakjubkan tersebut, secara mengejutkan Schmeichel justru memilih angkat kaki dari Old Trafford guna terbang ke Portugal untuk memperkuat Sporting Lisbon. Di sana dia menghabiskan waktu selama 2 musim dengan bisa mempersembahkan gelar Liga dan Piala Portugal pada tahun 2001. Ketika usianya genap 37 tahun, dia kemudian memutuskan untuk kembali ke Liga Inggris. Kali ini dia akan memperkuat Aston Villa. Namun di sana dia hanya akan bertahan selama 1 musim, tetapi berhasil mencetak tonggak sejarah lainnya. Karena di musim itu dia menjadi penjaga gawang pertama dalam sejarah yang dapat mencetak gol di Liga Inggris saat berhadapan dengan Everton. Setelah musim itu berakhir, dia kemudian memutuskan untuk kembali ke kota Manchester. Tetapi kali ini, dia justru akan bergabung dengan rival abadi mantan klubnya, Manchester City. Musim pertamanya berseragam The Citizen tidak berjalan terlalu bagus. Namun dia masih bisa menunjukkan sisa-sisa kehebatannya saat melawan mantan klubnya untuk mengantarkan Manchester City mengalahkan United dengan skor 3-1. Merasa sudah tidak mampu bermain di level sepak bola tertinggi, pada tahun 2003, Peter Schmeichel akhirnya memutuskan untuk mengakhiri karir sepak bolanya di usia 39 tahun. Satu hal yang menjadi senjata Schmeichel adalah kemampuannya dalam duel 1 lawan 1. Badannya yang tinggi besar kerap membuat para penyerang lawan terintimidasi, apalagi ketika ia memutuskan keluar dari garis gawang. Senjata lain yang dimilikinya adalah kemampuannya dalam mengawali serangan tim. Jika di era sepak bola modern seperti sekarang, peran kiper lebih menonjol karena keberaniannya memainkan bola dari kaki ke kaki, maka Schmeichel menonjol karena dapat melakukan lemparan bola yang sangat jauh langsung ke depan gawang lawan. Butuh waktu 6 tahun bagi United untuk bisa mencari kiper yang sepadan sepeninggal dirinya, hingga kemudian datang era Edwin van der Sar pada tahun 2005. Kiper asal Belanda tersebut juga tak kalah fenomenal dalam menjaga gawang tim setan merah. Tetapi itu adalah cerita yang berbeda yang akan kami ulas di kesempatan berikutnya. Bagaimana pendapat Anda tentang penjaga gawang yang satu ini? Apakah dia layak dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik sepanjang sejarah United? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Tio dan sampai jumpa di video selanjutnya.